Jika kita melihat komponen skuad timnas Indonesia dari waktu ke waktu, harus diakui di era saat inilah Patrick Kluivert dan kolega bisa merasa sangat pede kalau mau ketemu siapapun. Jika dulu kita hanya pede saat melawan tim-tim ASEAN, itu pun di luar Thailand atau Vietnam, kini Indonesia mau ketemu siapapun gas terlepas hasil akhirnya menang atau kalah. Hal yang wajar karena bagaimanapun skuad timnas Indonesia saat ini banyak dihuni pemain dengan level yang berbeda. Dan bisa dibilang ini adalah skuad timnas termahal yang dimiliki Indonesia saat ini, bahkan untuk ukuran tim ASEAN timnas Indonesia terlalu mewah. Atas dasar itulah diketahui muncul sebuah gagasan yang terbilang impossible di mana pihak AFF ingin sekali melihat bagaimana skuad mewah Indonesia bertarung melawan All-Star yang diisi pemain-pemain terbaik ASEAN. Apabila itu terjadi, maka bisa dibayangkan betapa hebohnya respons yang didapat. Di sisi lain, media ESPN secara tegas menilai jika Indonesia sekarang sudah berada jauh berbeda dengan sebelumnya karena diisi pemain-pemain muda plus mereka yang tersebar di liga-liga Eropa yang menjadikan tim yang semula berstatus underdog kini naik menjadi kuda hitam di grup C. Tentu saja ini semua tidak lepas dari usaha keras PSSI dan semua pihak untuk mewujudkan mimpi tembus ke panggung tertinggi bagi tim-tim di ASEAN. Langkah PSSI di arah sekarang benar-benar gila karena dalam sekejap Indonesia bisa dihuni banyak pemain diaspora yang secara level permainan jelas berbeda. Kedalaman skuad menjadi sesuatu yang penting bagi timnas Indonesia untuk mengarungi 4 laga sisa di round 3. Dan saat ini secara lini per lini skuad Indonesia sudah 80-90% oke tanpa mengurangi sedikit pun respect ke pemain Liga 1. Akan tetapi dari setiap lini skuad Indonesia memang butuh pemain yang secara kualitas mumpuni dan mungkin mereka yang main di Liga 1 bisa bersaing sekaligus belajar terutama dari sisi teknik dasar seperti visi bermain, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Timnas Indonesia sendiri kini sedang dihadapkan misi penting untuk bisa meraih 9 poin dari 4 laga sisa, sebab jika itu bisa dilakukan maka pintu otomatis ke Piala Dunia 2026 bisa didapatkan. Kuncinya adalah 2 pertandingan di bulan Maret 2025 melawan Australia dan Bahrain. Kalau 2 laga itu sukses dilakoni dengan baik maka dijamin GBK akan full turah-turah karena 3 poin di laga itu akan membawa skuad Garuda menuju impian. Kedalaman skuad Indonesia pada umumnya sangat baik, bahkan secara teoritis harusnya bisa mengalahkan Australia yang saat ini sedang mengalami cedera dan Bahrain di GBK. Hal ini bisa terjadi karena dalam tim Indonesia terdapat pemain-pemain berkualitas dan berpengalaman dari belakang hingga depan. Mereka telah membuktikan kemampuannya di Eropa, sehingga tidak mengherankan jika negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia merasa cemburu dengan skuad Indonesia yang begitu bermewah-mewah. Pada bulan November 2024, nilai tim Indonesia mencapai posisi ke-7 di Asia dengan jumlah dana yang besar. Namun, rencana AFF untuk membuat pertandingan perang bintang antara Indonesia dan All-Star ASEAN sepertinya agak tidak realistis. Meskipun begitu, ide tersebut cukup menarik dan bisa menjadi hiburan yang seru jika benar-benar terlaksana, meskipun memang agak sulit mengingat jadwal yang padat dan perbedaan kemungkinan lawan yang memungkinkan. Kesimpulannya, kedalaman skuad Indonesia yang berkualitas dan pengalaman yang dimiliki para pemainnya telah menjadikan mereka sebagai tim yang dijangkau oleh banyak negara di kawasan ASEAN. Meskipun rencana untuk pertandingan perang bintang mungkin terasa sulit terwujud, namun hal itu tidak meragukan potensi tim Indonesia dalam bersaing di tingkat regional maupun internasional. Nama Emil Audero Mulyadi kembali menjadi perhatian publik usai diumumkan Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) sebagai salah satu calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia berikutnya. Nama Emil Audero tentu tidak asing di telinga penggemar sepak bola tanah air. Pasalnya, jauh sebelum program naturalisasi gencar dilakukan PSSI, pemain keturunan Mataram Indonesia ini sudah lebih dulu santer disebut-sebut layak masuk dalam skuad Garuda. Kini, pemain yang sempat berseragam raksasa Italia, Inter Milan itu setahap lebih dekat untuk bergabung ke timnas Indonesia. Jika hal ini terrealisasi,
Pemain berdarah Indonesia Italia tersebut tidak hanya mencatatkan rekor sebagai kiper pertama Indonesia di Liga Italia, namun juga mencetak sejarah baru. Emil Audero bakal mencatatkan rekor baru sebagai kiper termahal kedua di Asia, jika ia resmi bergabung dengan timnas Indonesia nantinya. Berikut ini deretan 5 kiper termahal di Asia seandainya Emil Audero Mulyadi resmi menjadi WNI dan membela skuad Garuda. 1. Zion Suzuki. Kiper termahal di Asia pertama ditempati oleh sosok penjaga gawang berkebangsaan Jepang yakni Zion Suzuki. Zion, yang saat ini berseragam Parma Calcio memiliki nilai pasar atau market value sebesar 156,43 miliar rupiah, paling tinggi di antara penjaga gawang benua kuning yang tersebar di dunia. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan raihan 6 poin dari 6 laga. Timnas Indonesia tertinggal 10 poin dari Jepang di peringkat pertama dan 1 angka dari Australia di posisi kedua. Sementara itu, Timnas Indonesia memiliki poin yang sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di peringkat keempat sampai keenam. Oleh karena itu, Indonesia wajib meraih poin saat bertandang ke markas Australia dan menjamu Bahrain di rumah sendiri. Jalan mudah hal ini harus dilakukan agar Indonesia setidaknya bisa bertahan di posisi ketiga atau keempat untuk lolos babak berikutnya. Menghadapi pertandingan krusial tersebut, Erick Thohir pun memberondong Patrick Kluivert sejumlah kabar bahagia. Kabar bahagia pertama datang dari proses naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi yang dikebut. Sebelumnya, Erick Thohir mengumumkan ketiga pemain itu akan menjalani proses naturalisasi sebelum membela timnas Indonesia. Targetnya, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi bisa tampil saat Indonesia bertandang ke markas Australia. Hari ini suratnya sudah di Pak Menpora. Semua administrasi kesehatan interview sudah baik. Dari Pak Menpora mestinya hari ini atau besok harus dikirim ke Menteri Hukum supaya hari Senin bisa dikirim ke Bapak Presiden, kata Erick di Jakarta, Kamis, 27 Februari 2025. Dia menambahkan, seluruh proses naturalisasi ketiganya sudah tuntas sebelum 10 Maret atau batas terakhir pendaftaran pemain ke FIFA. Kami mendaftarkan mereka ke FIFA itu antara tanggal 7 hingga 10 Maret. Kalau lewat tanggal 10 Maret, ya nggak bisa didaftarkan, ucap Erick. Ya kami berusaha, ini Pak Sekjen, PSSI, Yunus Nusi, lagi mengawal hari ini. Saya yakin para menteri Pak Menpora mendukung, beliau sudah sebutkan di publik juga. Pak Menkum mendukung, kata Erick menambahkan. Kabar baik kedua yang disampaikan oleh Erick Thohir adalah soal proses perpindahan asosiasi Ula Romeni yang sudah tuntas. Erick Thohir menyampaikan bahwa Ula Romeni saat ini sudah bisa membela timnas Indonesia usai perpindahan asosiasinya dari KNVB, Belanda, telah disetujui FIFA. Dengan dua kabar baik itu, tidak mustahil jika timnas Indonesia meraih kemenangan dalam 2 laga kontra Australia dan Bahrain.